Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kenapa Bang? Aduh, lemas sekali hari ini ya. Eh. Agak-agak ngeri tantangan hari ini. Puasanya? Puasa, dan semoga Tribuners tetap kuat menjalankan ibadah puasa di minggu ketiga nih, memasuki minggu ketiga Masuk Ramadan. ya, benar. Udah jalan minggu ketiga lah ini ya, tinggal 2 minggu lagi lah istilahnya. 2 minggu lagi. Dikit lagi loh, baju lebarannya udah ada kah Bang? Udah dong. Udah berapa masak baju lebaran tuh? Kayak waktu masih bocah. Iya, disimpan di lemari Iya. sama emak ya kan. Awak gak sabar. Habis tarawih pakai. Ketes gitu. Iya. Semoga Tribuners juga udah pada prepare ya untuk lebarannya yang udah memasuki 2 minggu lagi nih. Dan apalagi kan tampaknya ekonomi di Indonesia ini mulai pulih. Benar sih. Iya, Semoga kalau kita makin lihat pulih lagi kan. Tahun lalu kan Aduh, Bang mudik aja nggak bisa. Iya, mikirin lebaran pun nggak sempat ya. Betul. Jadi ngomong-ngomong soal lebaran, Bang, apa sih yang paling Abang tunggu pas lebaran sebenarnya? Apa ya, lebaran dari tahun ke tahun kan gitu-gitu aja. Cuma Yang paling dinanti gitu. menariknya kalau sekarang ini momen berbagi ke keponakan itu. Ponakanku kan 35-an jumlahnya. Banyak banget. Jadi guys. disuruh baris. Jadi ngelihat mereka itu. Iya udah 2.000 aja satu orang di dalam amplop. Keponakannya Bang Tanti nggak usah mau baris capek-capek kalian antri, ini cuma dikasih 2.000. Iyalah, karena banyak jadi gitu. Jadi Bang, momen yang paling mau ditunggu kalau lebaran ya nggak muluk-muluk lah ya kan, namanya kerja ya kan. THR Bang. Iya pula ya. Iya kan, masa Abang kayak mana Bang mau kasih kecil THR? THR terus ya. Iya, dari kecil sampai awak gede kayak gini pun tetap berharap THR. Tapi kalau sekarang, dulu awak dikasih aja, nggak mengasih. Sekarang awak dikasih, awak harus ngasih. Iya. Modelnya ada tua kan ya rupanya. Jadi Bang, terkait dengan THR ini, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi juga memastikan untuk para PNS bakal mendapatkan THR tepat waktu. Ya, karena secara nasional Pak Jokowi sudah menaikkan kan. Terus juga diminta untuk para pengusaha atau karyawan swastanya untuk juga diberikan THR-nya full. BTW-an Busway nih udah cair THR. Udah habis pun. Kalau aku belum. Belum 2 kali. Gaji ke-13 sama bonus ya. Ih Kayak PNS ya. sombong. Oh, kalau PNS. Kukira dia mau nyombongkan diri, guys. Jadi gitu. Jadi semoga untuk Tribuners itu cair ya THR-nya. Terus kalau bisa pun jangan nyendat seminggu mau lebaran baru dicairkan. Itu kan harus Iya, di-prepare jadi kan. makanya semua numpuk di akhir Ramadan kan. Belanja ini, belanja itu, terakhir mall-mall pun padat di situ. Habis itu yang baru dapat THR telat tuh kan baju-baju yang baru, yang keluaran terbaru tuh kan udah habis kan ya. Kasihan Jadi dong. Ngiler-ngiler. Ada rencana mudik gak Bang? Nggak ada. Nggak ada ya. Tapi tadi ngomong-ngomong cuti sebelum on air. Ya, cuti di sini aja kenapa? Oh iya, oke, siap. Oke, kalau gitu terkait berita ini ada videonya nih Bang? Ada. Ada ya, kita tonton dulu Tribuners untuk videonya. Sudah ditentukan para pengusaha sekalian, saya minta tepatin untuk THR, para karyawan, para buruh-buruh kita, sehingga dia dalam menjalankan hari raya ke depan dan persiapan di bulan Ramadan ini, sehingga hasil THR itu sangat berguna untuk mereka beribadah atau kegiatan-kegiatan lain. Tepati waktu dan mudahkan rakyat. Pak, misalnya pengusaha masih beralasan, ini masih dapat COVID gitu, mereka belum bayar. Nanti urusannya gitu, kalau ada yang begitu nanti urusannya sama gubernur, sama petugas. Akan kita cek, yang pastinya begitu tepat waktu dan lewat dari waktu, nanti akan kita panggil. Apakah akan buka posko Pak, posko pengaduan gitu Pak? Nggak usah di pokok pengaduan, orang-orangnya udah jago semua itu, udah tahu nomor HP ku semua dia. Dan ada petugas-petugas yang sudah kita siapkan. Untuk Ya. THR PNS Pak gimana Pak? THR PNS sesuai jadwal dan sudah diproses, nanti akan ikuti perkembangan. Ada himbauan kita Pak untuk THR PNS digunakan untuk apa Nggak usah Pak? dihimbau, sudah jalan dia.
Oke. Makasih Pak. Nah, tuh dia, alhamdulillah ya sudah dikatakan oleh Bapak Gubernur Edi Rahmayadi. Terus yang kerennya Bang, tadi ada Bapak Edi ngomong itu nggak usah buat posko pengaduan, petugas kita bisa ngecek. Oh ya. Jadi bisa cari tahu nih dibayar apa nggak THR-nya. Serajin itu petugas Pemprov ini. Pak Edi, jangan mikirnya perusahaan di Medan itu 1-2 gitu. Masalahnya kan Perusahaan di Medan itu banyak dan yang nggak membayarkan THR juga banyak. pasti, apalagi Iya kan kayak pasti ada perusahaan yang nanti aku rugi gitu kan dibawa dia. Banyak sekali. Malah pun perusahaan yang- bahkan mau dia ngancam karyawannya, jangan kalian ngadu gitu. Iya. Terus tau nggak sih ada loh pasti yang seperti itu kan Dia ya. bilang tadi kan kalau pembayaran yang nggak beres lapor ke saya sama gubernur katanya. Sanggup Pak Edi ngadapin ratusan orang Tiba-tiba? dari ratusan perusahaan. Tiba-tiba nih contoh ada 100 perusahaan nih di Kota Medan, 90%-nya yang ngadu, gimana tuh? Itu dia kan Tetap aja harus harusnya ada sebenarnya ya. Kementerian Tenaga Kerja aja sudah membuat posko pengaduan. Ya maunya di pemerintah provinsi maupun kota juga membuat. Karena apa? Nggak mulu-mulu. Sampai kemarin ini ada satu perusahaan ayam goreng, pekerjanya itu belum dibayar THR tahun lalu. Masih dibayar 20% yang tahun lalu, THR tahun lalu. Jadi Sampai tahun ini sekarang belum cemana? tuntas. THR yang tahun ini gimana lagi Nah tuh? itu lagi. Nah apa sikap dari Pemprov Sumut? Apakah sudah ada sikapnya? Dari ceritanya itu udah ada ngelapor nggak sih mereka Bang? Sudah ada ngelapor di ketenaga kerjaan. Nggak boleh disebutin ya, penasaran nggak? Texas Chicken pekerjanya. Oh my god. Udah melapor ke Disnaker. Ha-ha. Disnaker Pemko Medan kan, Disnaker Kota Medan, namun tidak jumpa mediasinya Oke. dan sampai sekarang mereka menunggu nasib. Dan Bahkan bukan hanya THR-nya saja, tapi Gaji gaji juga. juga dicicil per bulan 10%. kalau harusnya ya, kalau perusahaan itu ketika dia memang sudah tidak mampu lagi untuk menggaji karyawan, udah gulung tikar aja gitu, jangan Iya, buat sengsara orang kan. Mungkin Orang kan butuh kerja. Win-win solutionnya menjual aset ya. Iya, Menjual aset, untuk menutupi membagikan hutangnya itu hutang kan itu. ke karyawan yang belum terlunaskan. Duh, itu serius Bang ceritanya. Serius. Jadi ini kayak berita sempilan yang sangat hot nih. Iya, dan bahkan udah ada beberapa gerai yang tutup kan. Benar. Contohnya di nggak, kalau di Sujuya Marelan itu kan ada Texas Chicken. Ya, Pekerjanya awalnya 18, sekarang tinggal 4. Bayangkan berapa banyak yang ya Allah, kalau di Jauh Medan kali kalau ya. nggak salah gerainya itu sekarang tinggal 10 dari 14 atau 18 gitulah. Jadi kita secara langsung nggak menyadari sebenarnya ya kan, kalau nggak kita turun ke lapangan. Cari Nah itu tahu tadi kalau hanya menunggu lapor ke saya, apa memang betul Pak Edi bisa menghadapi harus ada pekerja-pekerja juga itu, tindakan yang dilakukan kan. dan juga harus ada timnya yang mengontrol spesial ke situ gitu. Jangan juga udah diaduin tapi nggak ada masalah yang Tindakan terselesaikan, tindakan yang dilakukan Lebih gitu lanjut kan, sama aja nasib orang. Duh, kita tanya langsung aja kalau gitu ya soal THR ini ya. Balik ke THR tapi ya sama Kak Hani. Halo, Kak Hani. Halo, selamat sore. Sore Kak Hani, puasa Kak? Lemes sekali. Puasa ya kayaknya ya. Hai Budi dan Kak Moli. Oke. Kak Hani, itu gimana Kak terkait THR yang dibilang oleh Bapak Edi tadi? Apa memang sudah dipastikan bakal semua diproses kalau misalnya ada perusahaan yang tidak membayar Atau THR? Pak Edi sempat nggak singgung soal sanksi perusahaan yang tidak membayarkan THR? Kalau secara detail sanksinya belum ada disebutin Pak Edi, Bang. Cuman tadi dan udah beberapa kali kami menanya tentang hal ini. Pak Edi Rahmayadi memang mengatakan kalau misalnya ada pengusaha yang sampai hari ini belum membayar THR berdasarkan waktu yang sudah ditentukan, itu nanti urusannya sama dia, Mas. Dan beliau mengatakan juga nanti akan memanggil pengusaha yang belum menepati janji untuk membayar THR itu. Tapi kalau untuk sanksinya sendiri belum ada diputuskan oleh Gubernur Sumatera Utara, Pak. Dan mengenai posko juga belum ada kalau dari Pemprov Sumut. Cuma tadi Gubernur menyampaikan ada petugas-petugas yang mereka siapkan untuk memastikan
seluruh perusahaan itu membayarkan THR kepada karyawannya tepat pada waktu yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Nah, kalau pemerintah provinsi, taruhlah misalnya ada perusahaan di Medan, itu yang menangani pemerintah provinsi atau pemerintah kota Medan nih, Hani, biasanya? Kalau itu sebenarnya kalau masih bisa ditangani oleh pemerintah kabupaten kota, itu ditangani oleh pemerintah kabupaten kota dulu bang, karena kan masing-masing ada OPD terkaitnya bang, itu di dinas ketenagakerjaan. Tapi sejauh ini Pemprov sudah melakukan imbauan bang kepada seluruh pengusaha yang sampai saat ini belum juga memberikan THR kepada karyawan. Ya, Hani, kalau menurut pengalaman Hani kan biasanya bertugas di pemerintah kota Medan ya sebelumnya. Di tahun-tahun sebelumnya bagaimana nih proses pengaduan THR? Apakah ada dibuat posko atau gimana? Kalau sejauh ini bang, tahun-tahun sebelumnya mengenai THR ini belum ada posko yang memang dibuat dari Disnaker. Karena seperti di tahun 2021 itu sendiri ada beberapa aksi yang terjadi bang, seperti yang dilakukan oleh karyawan PD Pasar tahun lalu itu yang THR-nya bahkan sampai Lebaran udah lewat juga belum diberikan gitu. Ada yang THR-nya diberikan tapi masih setengah gitu. Jadi kalau untuk posko sendiri memang belum ada, dan praktik-praktik penundaan THR juga memang masih banyak. Tapi kalau dari PD Pasar sendiri bang, untuk tahun ini kebetulan kemarin ada dapat kabar sepertinya tahun ini udah mulai membaik bang, udah dibayar sepenuhnya dan juga tidak dibayar tepat waktu beberapa hari yang lalu. Malah kalau nggak salah posko-posko THR itu biasanya DPRD yang buat ya, yang mendirikan ya biasanya ya. Sebenarnya kalau untuk posko sendiri bang, dia sifatnya mereka itu membuat seperti call center gitu bang. Jadi kalau misalnya ada kasus THR ditunda ataupun dibayar hanya setengah, itu biasanya langsung menghubungi ke call center tertentu. Tadi Pak Edi juga udah mengatakan poskonya itu nggak dibuka, itu kan dia mengatakan warga beberapa warga juga sudah mengetahui kontak pribadi dia. Jadi kalau misalnya ada kasus yang berkaitan dengan pembayaran THR ini bisa langsung menghubungi beliau gitu Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak, udah. Oke Hani, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore Hani. Terima kasih. Selamat sore Kak Moli dan Bang Tati. Oh, diam aja Molly, makin lemas. Enggak sih, mikirin THR orang kalau nggak dapat, mikirin gimana, kasihan keluarganya ya bang. Iya. Aduh, kita yang dapat udah habis aja lemas. Apalagi yang belum dapat. Itu udah dapat habis belum kasih orang tua, lemes sekali. Iya, dan kenapa kita terlalu cepat? Nanti terlalu lama juga salah sih, cuman iya. Maksudnya kenapa kita terlalu cepat habis gitu, bukan terlalu cepat datangnya. Iya. Oke, berita kedua Molly. Berita kedua bisa kita baca. THR dua kali bang? Bisa. Nanti kita bilang sama abang itu. Dari abang itulah THR. Abang siapa? Dari abang ada THR Tribuners, nanti kita ke rumah Bang Tazli ya, minta THR. Kumpul lah untuk ke urutan ke-36. Sampai 40 lah terimanya ya. Oke, kita lanjut ke berita kedua nih bang. Ini beritanya lucu sih, soal viral. Ya, gemes. Abang kepengen gak sih, ada perasaan kepengen sekali-sekali jadi viral gitu? Iya, untuk hal-hal yang positif. Positif ya, bukan negatif ya. Oke. Jadi ini ada satu hal yang viral di TikTok. Namanya FYP ya kalau TikTok. Oh iya, for your page. Oke. Gue nggak pernah kena FYP, itu udah capek kali main TikTok nih, weh. Pastilah. Nggak penting ya. Jadi ini Abizar Zafi Suga, putra dari pasangan Mirza Suga berusia 27 tahun dan Devi Dwiyanti berusia 22 tahun. Jadi mereka itu punya anak namanya Abizar. Masih bayi aja garis tangannya udah bagus ya. Iya, udah terkenal ya. Iya, dan banyak yang mau endorse. Oh iya gitu ya. Ya, lanjut Muli. Oke, jadi Abizar ini baru berusia 3 bulan bang. Tapi dia itu yang bikin gemes adalah dia
dia tuh kayak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mamanya. Ketika Jadi dilawanin gitu dia enggak mau iya gitu kan. Untuk usia 3 bulan ya nggak mungkin lah, apalagi saya kan 3 bulan itu pasti nyusahi orang tua aja kerjanya, nggak sampai seimut sekarang itu. pun belum pandai cakap Muli. Iya ya, spanduk ya Allah. Jadi Abizar ini viral bang, sampai dia dapat endorse dari banyak produk bayi. Iya, tawaran endorse. Jadi itu kemarin tuh dibuatnya itu tanggal 8 April, tanggal ulang tahun saya videonya. Tribunal saya ulang tahun tanggal 8. Ya Allah lah ya. Jadi bang, dari followersnya itu awalnya itu cuman 13 pengikut. Sekarang naik jadi 20.000 pengikut. Terus dicek lagi lah sama tim wartawan reporter Tribun Medan. Sekarang itu followersnya itu udah 58,9 ribu, komentarnya itu udah 18.000, terus like-nya 3,1 juta. Kapan ya TikTok aku kayak gitu? 3,1 juta, belum lagi jangkauannya berapa tuh? Kapan TikTok aku kayak gitu? Aku Nggak akan mau. kayaknya. Nggak akan. Kayak Tribunas follow akun TikTok. Nggak boleh ya? Follow akun TikTok. Kita lihat dulu videonya. Oh iya, tengok dulu. Abizar mau susu? Enggak mau susu. Nggak mau susu. Betul ya? Mau. Mau kan? Nah, akhirnya cakap-cakap terus kok nggak nangis-nangis, malah dia ngobrol gitu kan. Iya, jadi diajak cakap gitu kan. Abizar mau minum susu enggak? Abizar mau minum susu? Abizar haus. Sama om dia. Setelah viral itu ada nggak respon dengar dari endorse satu apa itu dari pihak mana respon? Dari pihak. Maksudnya itu kan? Ada inilah salah satu brand itu. Dia brand apa? Barang Skincare itu ya. sama Asigus. Iya, sama sedikit. Allah. Malim. Marah dia karena di videoin. Iya. Keren pak. Minum susu Abizar. Untung aja bang. Ya, itu dia tadi. Untung Lucu aja. ya? Untung aja. Tanya lah untung apa? Untung Sampai apa? lihat Untung apa, aku. Mam? Jauh anaknya, kalau dekat abis pipinya itu. Ya Allah, keren kali aku. Aku gini-gini. Soalnya tadi aku mau melawak juga. Oh ya, apa? Lucu ya mamanya. Ih, puasa lo ini. Cuma bilang lucu ya mamanya. Ih, kenapa? bapak di sebelah lo. Tapi bang, abang sebagai seorang ayah, ada nggak anak abang kayak gitu tingkahnya lucu-lucu? Ya masing-masing ayah itu pasti membanggakan Anaknya anaknya. ya. Ya, pastinya senang lah punya anak yang seperti itu. Tapi keunikan masing-masing itu kan nggak ternilai. Iya, benar Masing-masing sih. anak punya keunikan tersendiri. Berarti Abizar ini rezekinya dari usia 3 bulan aja udah fantastis ya. Nah bisa cari duit modelnya 3 bulan ini. Pencetak rekor. Ini ngalah-ngalahi Raffi Ahmad nanti Oh. kalau besar. Tapi Ahmad dari brojol bang, udah menciptakan duit bang. Enggak lah. Kan dia dikontenin waktu Itu anaknya. Oh iya, astagfirullahaladzim, maaf ya Rafathar itu maksud saya puasa jadi saya kayak sedikit mabuk. Kita nanya aja langsung sama Alip. Halo Bang Alip. Alip, cara ngomongnya. Bang Alip mukanya seger kali, nggak puasa ini, yakin kali aku. Puasa kak. Nggak ada. Kalau Kak Hani tadi kan nampak pucatnya gitu ya kan. Kayak di warung es kelapa muda gitu. Lagi nongkrong di warkop ini, betul-betul lah Bang. Oke, Alif bisa diceritakan keunikan dari Abizar ini, Alif? Ya, terima kasih Bang Tajli, terima kasih Kak Mauli. Selamat sore Medan. Abizar ini keunikannya bahwasanya dia tuh berbicara atau komunikasi dengan orang tuanya saat
hendak diberikan susu. Nah, dia itu waktu hendak diberikan susu biasanya menangis, namun kali ini dia mengomel dan direkam oleh orang tuanya. Nah, saat direkam ditanyalah kepada orang tuanya, Abizar mau susu? Enggak, katanya. Kemudian dijawab lagi, benar katanya, nggak mau susu, mau. Nah, akibat hal tersebut, aksi Abizar tersebut viral di media sosial TikTok, sehingga banyak komentar netizen yang mengatakan bahwasanya gemas dengan aksinya tersebut. Sampai saat ini viral, itu kira-kira Bang. Nah, itu waktu abang rekam itu kan dia ngomel-ngomel tuh ya. Itu ada ngomong interaksi yang abang ngerti nggak dari dia? Apakah itu memang respon dari karena dia melihat ada kamera atau apa, ada gitu, muka atau orang benda? asing ini, lihat muka abang takut dia atau gimana? Iya, tadi sempat saat kami mengambil gambar, Abizar tidak mau ngomong karena kata orang tuanya tadi semenjak ada viral itu malah kok nggak mau divideoin, ngomel-ngomel, tiba nengok kamera kok diam gitu. Namun sebelum kami ngambil video, dia ngomel, marah-marah, seperti yang tadi dilihat saat di video kan wajahnya agak murung seperti itu Kak. Alif, bisa diceritakan mungkin ada momen lain yang Tidak juga- sempat terekam kamera iya, yang tidak dilakukan Abizar mungkin Bang. Iya, tadi sempat terekam bahwasanya saat ayahnya melepas susunya, nggak mau gitu Oh katanya. ada dia ngomong gitu memang Bang. Ada Kak. Namun aksi tersebut tidak terekam kamera karena spontan. Keterangan dari ibunya juga sebelumnya saat sebelum viral itu memang sudah sering sejak umur 1 bulan. Abizar ini kerap memanggil omnya, yang dipanggilnya AA dan uncle. Jadi dia manggilnya uncle, AA gitu. Saat itu bila omnya tidak di sebelahnya ataupun datang namun tidak menggangguinya, dia akan memanggil Kak gitu katanya. Udah paham ya Bang, terkait dengan followersnya kan meningkat nih karena video viral itu, endorsementnya udah datang itu kira-kira berkisaran udah berapa sih totalnya, kepengen tahu nih, penasaran. Iya, tadi sempat saya konfirmasi mereka tidak ingin membeberkannya Kak, karena mereka masih berpikir-pikir apakah diambil atau tidak, karena mereka tidak mau mengeksploitasi anak gitu Kak. Ke saya aja kalau nggak endorsement. mikir-mikir produknya. Ya, perusahaannya yang mikir-mikir, bukan yang itunya ya. Ya Allah. Oke, kalau gitu. Alif, terima kasih informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore Bang Alif. Selamat sore Kak Moli, selamat sore Bang Tajli, selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan, dah habis yuk. Ya ampun, gemes sekali loh Bang pipinya, ya Allah. Aku gereman Bang sama anak kecil Bang. Iya. Kalau pipinya gede kayak itu. Ponaan ada? Belum ya? Ponaan, Biasanya melampiaskannya ke siapa itu? Jangan keponaan kandung sih belum ada ya. Maksudnya keponaan kandung kan dari abang kita sendiri atau saudara kita sendiri kan. Saudari sepupu udah rame lah. Abang keponakan dari kandung itu yang 35. Aku satu pun lagi belum cucu. ada loh. Belum lagi. Aku satu pun belum ada loh. Ya udah bilang aja sama abang itu, cepat-cepat lah bang. Enggak lah. Kita cari yang terbaik di waktu yang tepat. Gila. Oke, kalau gitu Tribuners, itu tadi berita dari Abizar yang viral di TikTok, udah sampai 58,9 followers karena aksinya yang menggemaskan. Iya, kadang kan rezeki itu nggak tahu-tahu ya kan. Tiba-tiba datang seperti itu, dan itu rezeki kalau diambil endorse-nya. Tapi memang agak galau juga orang tuanya. Nanti takutnya seperti sila Rara. Mbak Rara, Tante Rara. TikTok. Enggak, Rara TikTok yang anak kecil itu yang sering ditakuti ayahnya. Oh iya, yang gitu. bijak ngomongnya itu. Pada akhirnya orang tuanya setengah menyesal. Kenapa tuh Bang? Karena Rara itu sangat terkenal di luar, jadi kadang nggak punya privasi lagi makan, Rara foto yuk orang. Kadang lagi nangis, Rara foto, mereka setengah memaksa, tahulah ini kan. Netizen ya, nggak tahu kapan waktu yang tepat, kapan yang harusnya. Dia masih anak-anak, nggak bisa mengelola emosi kan. Dan moodnya jadinya itu ya. Hilang privasinya. Benar sih, setuju. Mungkin abang ini tadi, bapaknya Abizar tadi mikirnya jauh ke sana gitu. Kalau makin banyak terima endorsement kan otomatis makin banyak buat konten gitu kan, jadinya makin terkenal gitu ya. Kalau FYP sekali doang nambah-nambahin followers bisa juga tuh. Tolong dong buat aku jadi FYP gitu, astaga. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja lanjut ke berita ketiga ya Bang. Berita ketiga.
Apa tuh? Sama-sama pagar puasa Tribuners. Jadi Bang, berita ketiga itu datang dari penganiayaan yang dialami Dina Manulang, pengacara Konbang Hotman Paris nih, yang lagi datang ke Tarutung ikut memberikan komentar terkait penganiayaan yang diterima oleh Dina. Ibaratnya Bang Hotman ini menyoroti kasus penganiayaan si Dina ini ya. Jadi dalam video yang berdurasi 57 detik akun media sosialnya, ia meminta agar pihak Polres Taput segera menangani kasus tersebut. Ia menyampaikan bahwa korban sudah memberikan laporan kepada pihak kepolisian di Polres Taput, cuman kayak belum ada itunya sih, titik terangnya mungkin, apalah gitulah. Dari Bang Hotman sendiri loh yang ngebantu ngangkat kasus ini. Ya, seorang pengacara kondang, Bang. Gerakan-gerakan walaupun dia ibaratnya secara pribadi, dia itu memang menyuarakan seperti ini kan, kasus penganiayaan supaya ditangani dengan serius lah Pak Kapolres gitu kan. Ini ada dia ngomong gini, halo Bapak Kapolres Tarutung, saya Hotman Paris, putra daerah yang sedang berlibur Paskah ke Toba. Saya dapat pengaduan berupa videonya adanya dugaan korban penganiayaan diduga Boru Manulang di wilayah Polres Tapanuli Utara. Dia ada upload sih di media sosial milik Hotman Paris pribadi. Coba kita lihat videonya. Kita tengok aja, nonton dulu ya. Halo Bapak Kapolres Tarutung. Saya Hotman Paris, putra daerah yang sedang berlibur Paskah ke Toba. Saya dapat pengaduan berupa video adanya dugaan korban penganiayaan yang diduga Boru Manulang di wilayah Polres Tapanuli Utara, dan sudah katanya melapor, sudah buat LP di Polres Tarutung. Mohon Bapak Kapolres Tapanuli Utara di Tarutung memberikan perhatian serius atas kasus ini, karena kalau melihat videonya benar-benar penganiayaan tersebut sangat serius, dan video ini, postingan ini ditonton oleh hampir semua Kapolda dan juga jajaran di Mabes Polri. Salam Hotman Paris. Nah sebenarnya Bang, udah dari Bang Hotman ini buat kayak gini tuh, pihak dari Kasih Humas Polres Taput Aibtu Waipon Baringbing membenarkan kalau misalnya memang ada kasus penganiayaan diterima sudah oleh masuk laporannya. Udah. Jadi kejadiannya itu hari Jumat tanggal 15 April 2022 sore, dan pelakunya itu adalah sepasang pasutri nggak pasutri, yang suami istri pelaku. Apa bedanya pasutri sama suami istri? Nggak tahu aku Bang. Pasutri itu pasangan suami istri. Singkatannya. Bang, bisa nggak jangan buat aku kelihatan bego di depan Tribuners? Ya kan Molly sendiri yang bilang, bukan pasutri sih, tapi suami istri gitu. Capek aku. Ya ada aja loh. Jadi satu bahan lagi masuk viral nanti ya kan. Jadi pasangan suami istri yang pelaku penganiayaan terhadap Medina Manulang akhirnya ditangkap di Satreskrim Polres Taput hari Sabtu tanggal 16 April 2022. Berarti sudah ditangani ya? Sudah ditangani 2 hari yang lalu. Aku mungkin tergilas juga bagaimana ini kasus penganiayaannya, kronologinya. Coba kita tanya dulu ke reporter kita di lapangannya. Halo Bang Maurits. Selamat sore Bang Tajli, selamat sore Kak Moli, selamat sore Medan. Selamat sore Bang. Bang, gimana sih sebenarnya kronologi penganiayaan diterima oleh Boru Manulang ini? Manulang ini Bang, bisa diceritain nggak sih Bang? Nah dari pihak pelapor atau Medina Manulang menyampaikan bahwa kejadiannya pada Rabu 12 Januari 2022 pada pukul 9 malam, tepatnya di sebuah warung tuak yang notabene dia sebagai pekerja di sana dan pemiliknya adalah terlapor atau yang kemudian menjadi tersangka, yakni JP dan istrinya Zulkarnain Purba dan Yesi. Nah kejadian ini sebenarnya sontak viral akhir-akhir ini. Yang diunggah oleh salah satu Facebook Erika Sianturi. Lalu kemudian kebetulan
hari-hari ini kan hari-hari Paskah, jadi Hotman Paris Hutapea pengacara kondang itu datang ke Toba untuk berlibur Paskah dan langsung mendapati atau memperoleh informasi tentang ini. Dan memang begitu dia viral, pihak kepolisian pun langsung menangkap si terlapor, yakni ZP dan istrinya. Yang pertama ZP saja. Cuman karena si pelapor ini atau MF ini, Medina Manulang ini bukanlah orang Tarutung, dia tidak berada lagi di Tarutung setelah pelaporan. Jadi kan ketika kita berikan laporan ke SPKT kan tidak serta-merta langsung ada penahanan, harus ada penyelidikan seperti itu. Lalu ketika ZP yang terlapor bersama istrinya dipanggil, justru hal yang berbeda ditemukan oleh pihak kepolisian, bahwa ternyata dia sampaikan, terlapor menyampaikan bahwa pihaknya sudah berdamai dan kejadiannya bukanlah bulan Januari tapi bulan Juli 2021 begitu kira-kira. Akhirnya pihak kepolisian juga memastikan sebagai kesaksian tambahan dari video yang tersebar itu. Lalu dalam perjalanan waktu begitu pelapor kembali ke Tarutung dan memberikan laporan ke Polres Taput, langsung ditanggapi dan keduanya langsung ditangkap. Sementara waktu yang saat ini menjalani hukuman adalah suami ataupun laki-laki si ZP. Sementara istrinya tetap memberikan laporan wajib melapor karena alasan anak-anaknya masih kecil dan dia dalam keadaan kurang sehat begitu. Artinya laporan itu langsung ditanggapi oleh pihak kepolisian, Bang. Berarti saat ini masih proses ya, pelaku juga sudah ditahan ya? Iya, Bang. Bang, itu berarti ditangkapnya itu, sorry Bang, ditangkapnya para pelaku ini setelah video yang diposting oleh Hotman Paris atau sebelumnya, Bang? Diperkirakan setelah Hotman Paris berbicara, baru ditangkap, artinya dilakukan penangkapan. Artinya mungkin lagi dalam proses penyelidikan kan, karena tidak serta-merta juga langsung ditangkap begitu ada laporan seperti itu. Sebenarnya Maurits, ini persoalannya apa ini? Iya, sampai pemicunya, pemicu masalah. Lapor atau tersangka ini melakukan penganiayaan. Nah, dari informasi yang kita peroleh tadi dari pihak kepolisian bahwa si pemilik warung itu datang ke warung tersebut dalam sudah keadaan mabuk. Nah, tiba-tiba ada pertengkaran mulut, tapi substansi pertengkarannya tidak disampaikan oleh pihak kepolisian. Yang pastinya Medina Manulang ini langsung mendapatkan perlakuan kekerasan ataupun penganiayaan, dan serta-merta istrinya juga ikut menginjak kepala si Medina Manulang ini, yang akhirnya mendapat sorotan publik yang kebetulan mengabadikannya dalam sebuah video yang kemudian viral di akun Facebook, Pak. Jadi sampai sekarang apakah korban masih mengalami pasca penganiayaan untuk luka-lukanya? Apa sudah Seperti sembuh? Apa Keadaan sekarang bagaimana? Halo Bang Moritz. Kita peroleh tadi keadaan korban sudah, ya Kak. Ya, lanjutkan Bang. Keadaan korban sudah mulai pulih, disampaikan oleh pihak kepolisian tadi, yang dia menitikberatkan pada persoalan penanganan kasus penyelidikan sampai sekarang oleh pihak kepolisian, yakni kedua tersangka. Gitu ya. Bang, untuk Hotman Parisnya sendiri apakah masih di Toba atau sudah balik? Enggak penting banget. Nampaknya sudah balik, karena dari Instagram yang kita ikuti dari dia sudah berada di Jakarta dan di Holy Wings itu videonya dibuat. Gitu. Oke, Maurits, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore Bang Moritz. Selamat sore Bang Tajiri, selamat sore Kak Muli, selamat sore. Oke ya kita Terkejut. berterima kasih juga kepada Bang Hotman ini. Bener. Ternyata rupanya efeknya setelah Bang Hotman ngomong, Bang, baru tersangka itu pengacara kondang luar biasa spektakuler membahana. Siapa yang berani? Orang di Jakarta ya tidak berani sama Hotman Paris ya kalau ada soal masalah hukum. Konon lagi yang polisi-polisi yang
di Toba kan, takut dong, gentar mereka. Apalagi selama ini dia aktif menyuarakan suara-suara orang kecil. Benar. Dan Molly yakinnya sih Bang Hotman ini juga angkat bicara nggak asal karena dia kasihan atau apalah, pasti dia udah nyelidiki Ya, juga nih persoalan-persoalannya, nyari tahu. Menjaga nama besarnya juga. Benar, nggak mungkin dia asal nyoplok aja nih. Bang, aku kasihan nih, rupanya bohong gitu. Nggak mungkin Bang Hotman naif itu, nggak bakal. Apalagi gitu. ada pula videonya waktu penganiayaan itu kan. Itu dia tadi. Ya, agak aneh juga sih masih ada orang suka nganiaya orang lain gitu. Biarkan aja Tuhan bekerja dengan karmanya. Soalnya lagi mabrai. Oh iya bro, ya Allah bulan puasa bro. Oh tapi itu sebelum bulan puasa ya kejadiannya ya. Oke deh kalau gitu Tribuners, itu dia tadi 3 berita menarik kita hari ini. Yang pertama tadi datang dari mana Bang? Datang dari mana? Gubernur Edi menyatakan bahwasannya THR untuk PNS sedang berjalan dan dalam proses pencairan. Dan diharapkan tepat waktu untuk pencairan THR di tahun ini ya Bang. Untuk yang pekerja swasta lah. Untuk dibayarkan gitu ya, jangan tidak dibayarkan. Oke, berita kedua tadi datang dari bayi Abizar yang berusia 3 bulan yang berhasil viral di TikTok dan sampai mendapatkan 58,9 ribu followers. Semoga ya Allah Molly juga gitu followersnya, amin. Terus berita ketiga datang dari Tarutung. Samosir. Tarutung. Oke. Takut. Iya. Dari Tarutung, persoalan yang penganiayaan yang diterima oleh seorang pekerja kafe ya. Medina Manulang. Terus diangkatlah oleh Hotman Paris untuk di follow up oleh Kapolres Tarutung. Gitu. Ternyata tersangkanya sudah ditetapkan 2 orang, suami istri, dan 1 orang suaminya ditahan dan istrinya tidak ditahan karena alasan anak. masih ada anak kecil dan lagi dalam keadaan tidak sehat. Begitulah biasa seorang sudah melakukan kesalahan tidak mau bertanggung jawab, gitu-gitulah ya Allah. Oke Tribuners, sekian dulu untuk Selamat Sore Medan episode kali ini. Kami mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga Tribuners kuat puasanya karena dikit lagi ya Bang. Dan jangan lupa pantau untuk Pasti azan dilempar kaku. maghrib. Oh iya. Azan maghrib. Jangan repot-repot kalau lagi di luar, buka IG Tribun Medan, di situ kita siarkan azan maghrib. Karena operator untuk yang melakukan azan itu sangat tepat waktu selalu. Akurat karena dia standby gitu. Padahal dia puasa juga, keren. Untuk Bang Akbar kamu keren. Nggak akan telat 1 detik pun. Namanya Bang Akbar ya kan. Untuk Bang Akbar kamu keren. Dah. Bukan Jadi, Cipa ya? Bukan, Cipa nggak keren. Jadi untuk Tribuners yang mau tahu jadwal berbuka bisa langsung pantengin Instagram Tribun Medan. Kalau udah ada live itu jam-jam 6.30 tuh dah kalian buka, tapi tunggulah bedoknya dulu, jangan kalian mentang-mentang udah live udah buka gitu, nggak gitu konsepnya kan. Dan selain itu ikuti terus kami di Facebook, Instagram, Twitter, terus TikTok, terus Snack Video, terus apa lagi Bang? Udah semua tuh kan? Udah semua. Di YouTube belum? Nah, dan jangan lupa juga untuk follow YouTube-nya Tribun Medan Explore, nggak pakai E, langsung X. Di situ ada referensi pariwisata dan juga kuliner di menarik ya Bang. Iya. Oke Tribuners, kalau gitu saya Molly Zatulfa, saya Tajli Muhammad, dan juga seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.